Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cendaro Naimania. Saya mahasiswi dari Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya peserta mata kuliah Teori Komunikasi pada tahun 2022, berasal dari kelas E dengan nomor NIM 20210530-239. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 analisa teori komunikasi, yaitu yang pertama teori naratif, kedua teori semiotik, dan ketiga teori culture studies. Selanjutnya saya akan menayangkan PowerPoint yang dimana saya menjelaskan isi-isi dari teori-teori tersebut. Mari kita simak video penjelasan ketiga teori yang ada dalam teori komunikasi. Baik, saya akan menjelaskan teori semiotika, naratif, dan culture studies. Yang pertama ada teori naratif. Teori naratif sendiri mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seorang pencerita dan bahwa pertimbangan akal, emosi, dan estetik menjadi dasar perilaku kita. Teori naratif memungkinkan sebuah penilaian demokratis terhadap pembicara karena tidak ada seorang pun yang harus dilatih secara khusus agar mampu menarik kesimpulan berdasarkan konsep koherensi dan kebenaran. Selanjutnya ada tokoh teori naratif, yaitu Walter Fisher, akademisi dari Edinburgh School of Communication, yang mengemukakan teori naratif pada tahun 1931. Selanjutnya ada konsep inti kerangka teoritis. Yang pertama ada narasi. Narasi menurut Fisher tak hanya sebuah cerita yang memiliki plot awal, tengah, dan akhir. Namun, menurut Fisher, narasi mencakup aspek verbal maupun nonverbal dengan tujuan di mana khalayak memberi makna. Yang kedua ada rasionalitas narasi. Dibagi menjadi 2 prinsip, yaitu koherensi dan fidelity. Koherensi merupakan standar penting untuk menilai rasionalitas naratif yang pada akhirnya akan menentukan apakah seseorang akan menerimanya atau tidak. Lalu fidelity, standar kritis untuk menilai rasionalitas naratif adalah kesetiaan atau kebenaran. Selanjutnya ada asumsi naratif. Yang pertama ada orang pada dasarnya adalah pencerita. Yang kedua ada keputusan mengenai harga diri dari sebuah cerita didasarkan pada pertimbangan yang sehat. Kemudian yang ketiga ada orang percaya pada sebuah cerita sejauh mana tanpa konsisten dan tidak jujur. Yang keempat ada dunia adalah kumpulan cerita dan kita memilih di antara cerita yang ada. Kemudian yang kelima ada rasionalitas naratif dipengaruhi oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Kemudian selanjutnya ada teori semiotika. Ya, yang pertama ada pengertian teori semiotika. Semiotika adalah studi tentang tanda. Tujuan semiotik adalah mentafsirkan tanda-tanda verbal dan nonverbal. Tradisi semiotik terdiri atas sekumpulan teori tentang tanda-tanda mempresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, sinyal, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Kemudian, selanjutnya ada tokoh teori semiotika yaitu Ronald Barthes. Seorang tokoh semiotik yang memiliki ciri khas semiotik yaitu munculnya mitos yang mengacu pada budaya. Kemudian, selanjutnya ada variasi dalam tradisi semiotik. Terdapat 3 variasi yaitu semantik, sintaktik, dan pragmatik. Yang pertama adalah semantik. Semantik merupakan berbicara tentang bagaimana tanda-tanda berhubungan dengan ditunjuknya atau apa yang ditunjuk oleh tanda-tanda. Kemudian sintaktik adalah kajian hubungan di antara tanda-tanda. Sintaktik mengacu pada aturan-aturan yang dengannya orang mengkombinasi tanda-tanda ke dalam sistem makna yang kompleks. Kemudian yang terakhir ada pragmatik. Pragmatik sendiri memperlihatkan bagaimana tanda-tanda membuat perbedaan dalam kehidupan, melengkapi dengan tradisi sosial budaya. Pragmatik, tanda-tanda penting bagi sejumlah perhatian akan komunikasi, tetapi tentu sangat berarti dalam melihat ada pemahaman dan kesalahpahaman. Selanjutnya, baik, kemudian ada tipe tanda, yaitu
Ada 3 tipe tanda. Yang pertama adalah icon. Dan sendiri merupakan tanda dengan fungsi serupa dari objek yang dimaksud. Contohnya seperti saat kita ada di suatu tempat dan kita melihat ada tanda huruf P yang disilang dan berwarna merah, yaitu berarti seperti dilarang parkir di tempat tersebut. Yang kedua ada indeks. Indeks merupakan isyarat dari sebuah penanda. Contohnya seperti terdengar suara azan yang menandakan sudah waktunya untuk kita melakukan ibadah sholat. Kemudian yang ketiga ada simbol. Simbol merupakan sebuah tanda yang disepakati bersama. Contohnya seperti bendera merah putih. Bendera merah putih telah disepakati oleh masyarakat Indonesia sebagai tanda bahwa lambang tersebut adalah lambang dari negara Indonesia. Kemudian selanjutnya teori culture studies. Pengertian culture studies. Culture studies adalah teori dari level komunikasi massa yang menyebarluaskan informasi dan budaya. Kemudian, culture studies sendiri dikenal sebagai karya dari tradisi kritis dan tetap memfokuskan pada perubahan sosial di dalam hal yang menguntungkan dalam budaya itu sendiri. Kemudian ada tokoh culture studies, yaitu Stuart Hall adalah seorang teoritis kebudayaan, aktivis politik, dan sosiolog Marxis yang hidup dan bekerja di Inggris Raya sejak tahun 1951. Pendiri di Birmingham School of Cultural Studies. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik culture studies. Yang pertama adalah mengkaji pokok persoalan dari sudut praktek kebudayaan dan hubungannya dengan kekuasaan. Kemudian yang kedua ada memahami dan menganalisis konteks sosial politik tempat budaya mengejawatkan dirinya. Kemudian yang ketiga bersifat pragmatis, intelektual, kritis, dan politis. Kemudian yang keempat membongkar pengetahuan dan mengupayakan pengetahuan yang bersifat inklusif. Baik, terima kasih telah menyimak video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.